Latar samping saya anak pungut. Untuk pacarku. Untuk pacar saya. Oke, teman-teman. Selamat datang di Bima Bicara Mahasiswa. Baik Mas Samudra dan Eugenisian Edgar. Oke, kali ini kita sebagai MC dari Bima atau Bincang Mahasiswa. Bima sendiri yaitu acara sebuah program dari kami yang ya bicara dengan mahasiswa, seputar mahasiswa, kehidupan, kekurangan atau mungkin susah payahnya mahasiswa ya yang ada di lingkungan kita, terutama FAD, karena kita BEM FAD. Pada episode kali ini kita akan memiliki narasumber, bintang tamu ya. Bintang tamu, jangan narasumber Mas, bintang tamu. Ini adalah the guest star ya. Guest star kita ini sosok yang luar biasa membangun sebuah acara yang cukup mengundang. Karena mengundang pertanyaan tuh ya. Mengundang masalah ya. Itu mungkin langsung saja ya Mas ya. Ayo. Kita undang ini dia Stefano Gustaf Anandita. Mari silahkan. Halo Mas Gustaf. Halo. Gimana Mas Gustaf? Halo. Apa kabar? Puji Tuhan kena mental. Kena mental. Yeah. Baru datang udah kena mental ya Mas ya. Aduh, gimana Mas? Hari-harinya gimana? Hari-harinya Aman? Puji Tuhan buruk. Saya kehilangan semangat saya Kasihan banget Mas dalam berkarya maupun dalam berimajinasi. Kurang boostingan ya. Ya. Tolong ya. Kreatifnya panitia ya. Oke Mas, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama, boleh lah Mas Gustaf perkenalan dulu siapa Mas Gustaf dan lain-lainnya. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Stefano Gustaf Anandita, biasa dipanggil Gustaf. Bercanda, Wulur Mas teh, belakangnya Wulur, bukan Anandita. Sorry Pak Gustaf. Peace out. Jadi saya di sini sebagai narasumber dari Ngobem, mau klarifikasi sih tepatnya. Terima kasih untuk Bima yang sudah menyediakan wadah untuk klarifikasi ini, ya kan. Teman-teman mungkin bertanya, Ngobem kemana? Ngobem ngapain? Enggak sih. Oh enggak ya. Oke. Terima kasih tim kreatif. Itu perkenalan saya. Ya. Karena kebetulan tadi disinggung-singgung tentang Ngobem, kita tanyakan sekalian saja. Ada apa sih dengan Ngobem? Kemana hilangnya Ngobem? Oke, yang pertama tuh saya boleh opening Ngobem di sini. Boleh. Silakan. Selamat datang di Ngobem, ngobrol bareng BEM. Ben kok semangat asik mantap. Nah itu Ngobem. Jadi Ngobem itu ngobrol bareng BEM. Ngobrol bareng. Sebenarnya ya ini Ngobem tuh sudah ada kayaknya kalau nggak salah di Unpar atau pokoknya di luar Jawa Tengah lah. Itu tuh ada di YouTube-nya Ngobem juga. Nah, jujur agak bingung juga. Ini kok ternyata namanya sama-sama gitu loh. Terus ya pada akhirnya ya karena sudah berganti periode juga akhirnya gila ya. Sangat disayangkan sekali. Sepertinya Ngobem ini menarik karena di samping kita ini selain sebagai bintang tamu yang sosok pekerja keras dari Ngobem, beliau ini juga founder, kreator, editor, kontainer, pickuper, ya, Gojek, ya, semuanya, Shopify, Grabber, Tokopeter, Grab. Waduh, jangan gitu. Buah, Grab, Dada. Oke, Mas, kok hilang? Oh iya benar. Wah. Nah, karena di sini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yang tadi sudah saya sebutkan di mana semua diambil oleh sosok Gustaf ini. Ya, mohon maaf bukan luar biasa, luar binasa. Luar binasa. Ya. Karena memang membinasakan, hampir membinasakan ya sepertinya ya. Nah, kita tanyakan update kehidupan kru dari Ngobem. Seru. Oke. Jadi di Ngobem itu kita ada 4 orang sebenarnya. 4 orang tuh 3 diantaranya tuh humas
humas dalam, humas luar, humas riset, ya kan? Anda juga humas kan? Iya, ya kan? Terus yang terakhir itu ada editor juga sebenarnya. Nah, di sini tuh tadi kan sempat disinggung juga semuanya tak ambil sendiri, semuanya tak tiba sendiri. Ya itu benar juga karena pertama aku kan humas luar, ya kan? Temanku humas dalam itu sama humas riset si Vicky Lili Budiman sama Rema itu posisinya lagi di luar kota. Oh, gitu. Posisi COVID juga lagi naik-naiknya kan. Oh iya. Kan agak susah untuk mobilisasinya mereka ke sini. Untuk tempat juga kesusahan, ya kan. Jadi terima kasih untuk ini Bima disponsorin Bu Siska juga gak nih, kos Bu Siska gak? Kebetulan iya. Oh iya, kebetulan iya. Kita terima kasih buat Bu Siska yang sudah mensupport kita di acara Bima kali ini. Betul, terima kasih. Nah kalian enak, jadi untuk mobilisasinya sebenarnya kesusahan di Ngobem dulu itu. Terus yang terakhir editornya itu ada Mas Gundul, Eduardo Kevin. Cuman di situ lebih tepatnya apa ya, sinkronisasi jadwalku sama Gundul juga yang susah. Gundul punya tugas sendiri, aku juga punya tugas sendiri. Nah makanya dari itu Ngobem cuma ada 1 episode. Oh iya, gitu. Karena dari dari panitianya sendiri juga dari apa ya, beda-beda ini ya, beda-beda apa, kuliahnya kan beda-beda dan tugasnya mesti banyak juga kan. Tapi buat Mas Gustaf sendiri ada nggak sih kayak misalnya permasalahan yang terjadi selama di Ngobem nih? Kalau permasalahan sebenarnya sederhana sih, semua orang juga punya permasalahan yang sama, miskom. Miskom. Nah contoh Rikmar sama Edgar ya. Tadi Mas Rikmar sama Mas Edgar itu tidak satu frekuensi. Nah itu contoh-contoh masalah yang terjadi di Ngobem juga. Jadi dimana aku sebagai host juga merasa ini lingkupnya harusnya bisa lebih tak jangkau lebih jauh lagi nih. Tapi di satu sisi yang buat konten juga anak-anak humas mikir kayak ini ya Gus, role-nya kayak gini-gini aja. Jadi pertanyaan itu seputar ini aja. Sedangkan aku sendiri pengen ngulik lebih dalam gitu loh. Oh iya paham. Itu miskom pertama juga sama tidak satu frekuensi. Terus masalah paling simpel lagi itu kayak contohnya atur jadwal, ya kan? Ini hari ini ada kuliah nggak kalian? Ada lah. Ada kan? Ada. Cara ngaturnya kalian gimana? Ya sebenarnya kita sesuaiin aja sih kayak jamnya buat ngetake-nya kapan, terus dan kayak kita nyesuaiin tanggal juga gitu. Nah itu juga salah satu yang buat Ngobem agak berantakan juga jadwal. Khususnya Ngobem kan sebenarnya membicarakan tentang mahasiswa dan kehidupan mahasiswanya. Iya. Nah di situ kita pengen ngobrol ke narasumbernya yang kebetulan juga sibuk, ya kan? Kita ngatur jadwalnya juga kesusahan di situ. Apalagi yang dijelasin tadi. Semuanya yang disikat sama aku sendiri gitu. Tapi itu sih dari permasalahan-permasalahan yang udah ada gitu, apa sebelumnya ini kayak misalnya kita udah seperti Bima sekarang ini kita membentuk panitia yang sudah ya semoga aja tersusun ya kan. Apa di Ngobem dulu emang ya udahlah wis gas wae pokoknya gimana? Oke, jadi ceritanya dulu tuh Ngobem tuh ada karena lagi ngobrol-ngobrol sama ketua BEM yang lama. Tadi ya. Ngobrol-ngobrol ditantang. Anak humas bisa bikin karya apa gitu kan. Dari BEM 1 periode. Kita kayaknya bisa buat konten podcast yang lagi booming kan waktu itu, kayak kalau nggak salah yang Deddy Koberser buat itu, terus ada lagi podcastnya Vincent and Desta. Nah, dari situ kan kita kayak asik nih semisal kita juga buat di BEM-nya kita di BEM gitu. Nah dari situ yang ngebuat apa ya, sebenarnya konsistensi yang Ngobem itu yang tidak jelas antara kita ingin berkarya dengan sesuatu hal yang baru atau kita plagiasi dengan hal-hal yang sudah ada, ya kan? Iya kan? Otomatis kan ketika kita melihat podcast orang lain kita tertantang nih buat juga nih, ya kan? Benar. Nah and then konsistensinya itu kita mau plagiasi terus atau kita mau menciptakan sesuatu yang baru gitu. Gitu sih. Oke, karena tadi mungkin sudah cerita-cerita tentang permasalahan, problem-problemnya apa aja, dan ya seperti yang sudah didengar, problemnya cukup krusial sebenarnya. Nah itu sesuatu yang penting sekali. Ini saya boleh nangis enggak? Boleh. Ada apa Mas? Keluarkan saja Mas.
Kalau aduh. Oke. Enggak apa-apa. Untung supportif. Nggak, kangen aja sama ngobem gitu loh. Kangen ngobem, enggak apa-apa. Kasihan lu. Udah enggak banyak yang support. Satu episode dan tenggelam lagi. Dituntut lagi sama orang-orang. Dituntut lagi. Nah, kebetulan nih ya, karena hanya satu episode, boleh nih kita tanyakan konten waktu episode pertama itu apa sih? Oke. Jadi di ngobem itu kan yang pertama kita bahas tentang mahasiswanya, terus sama kehidupan mahasiswanya kan. Untuk mahasiswanya ya sebagai mahasiswa kita paling nggak tahu apa itu BEM, apa itu senat, apa itu HMJ dan lain sebagainya. Nah itu untuk di episode pertama sebenarnya kita pengen kencanginnya di situ. Cuman ada beberapa hal yang memang bikin repot juga. Waktu itu tuh kayak kita berdebat antara BEM dan senat, ya kan? Itu banyak hal yang harusnya di-cut, difilter. Cuman ada beberapa yang kecolongan juga nggak ke filter ya. Alhasil ya sebenarnya untuk nyari inspirasi sederhana aja. Yang penting kalian bisa ngulik lebih dalam kayak contoh lah, ini kan mau ngulik ngobem ya kan. Kayak gini aja pertahanin aja. Jadi ngulik-ngulik yang memang itu sederhana dan gampang untuk ditangkap oleh teman-teman mahasiswa. Begitu luar biasa. Ini udah cocok sih di webinar belum nih? Sudah cocok ya, tinggal dianggarkan saja. Kok di Natalis kemarin saya nggak jadi pembicara? Kebetulan temanya mungkin kurang cocok ya Mas ya. Oh iya, saya fakultas ting. Fakultas. Bukan AMJ ya. Di sini fakultas Mas, bukan prodi. Ini bisa dimakan nggak? Kalau mau nggak apa-apa Mas. Karena kita juga kebetulan sedang krisis anggaran. Buat teman-teman yang mau sponsorin bisa nanti kami tulis namanya di bawah ini. Boleh nanti menghubungi dari Humas BEM-nya langsung sekaligus MC dari Bima ini. Apal enggak kamu email BEM? Jelas apal dong. Apa tuh? Emailnya bemf2020@gmail.com. Keren. Lebih ganti ya, kita udah baru 2122 ya, mohon maaf. Boleh aja langsung dikontak ya kalau ada kerjasama dan lain-lain. Oke, karena tadi sudah bahas apa aja dan kok kayaknya ngobem terus, kita tanya ke ngobemnya. Nah, latar belakang kehidupan. Sorry ya, ini bukan saya yang tanya, ini dari tim kreatifnya. Terima kasih tim kreatif ya. Latar belakang atau latar kehidupan dari narasumber kita. Karena saya orang yang melihat ke depan, jangan latar belakang. Latar samping. Siap. Latar samping dari narasumber kita ini. Latar samping saya anak pungut. Saya dipungut keluarga saya, tapi nggak tahu pungutnya dari mana. Bisa dari TPU, bisa dari kolong jembatan. Karena rumah saya kan di Lampir Tengah. Lampir Tengah tuh banyak kali-kali kan. Mas Riki mas tahu kan, dekat situ kan. Nah mungkin dipungut dari situ kalian yang bisa. Atau dipungut dari diskonan Indomaret Good Time yang coki-coki atau apa itu yang. Atau mungkin ciki yang digocok. Benar. Hadiahnya ini. Benar, gosok itu kan. Nah, itu latar belakang saya. Cuman saya tidak ingin melihat ke belakang saya tuh anak siapa sih sebenarnya gitu ya. Yang terpenting adalah saya menjadi berkat untuk orang lain. Menjadi berkat. Itu dia. Berkat-berkah karya. Terima kasih tim kreatif. Terima kasih tim kreatif. Berkat. Itu adalah salah satu quotes yang mungkin teman-teman bisa pakai di kehidupan sehari-hari teman-teman yang mungkin kayak untuk apa aku hidup? Untuk apa aku ada di sini? Yang mukanya jelek ya kan. Kulitnya hitam, yang gampang insecure, anxiety gitu kan. Ingat, jujur dulu. Anxiety iki sakjane apa toh? Itu bahasa Indonesianya kegelisahan. Gelisah. Aku gak ngerti loh, soalnya nek Twitter ki anxiety ku kambuh. Anxiety ki opo janjane iki? Sing tak arti ki XL itu, Axis itu, Telkomsel. Tak kira. Nek dhewe kan misalkan nek Telkomsel kan Indihome kambuh gitu. Anxiety kambuh kan anxiety kambuh gitu ya. Kadang mau menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang kenapa sih orang-orang gitu? Kenapa harus anxiety? Kenapa harus insecure? Kok bahasa anxiety jadi tahu Mas? Sorry. Bima. Karena tadi sudah kita tanyakan latar samping dari narasumber ini,
kesibukannya dari Mas Gustaf sendiri sekarang saat ini? Yang pertama lagi nyari-nyari lomba. Untuk pendapatanku karena jujur aja di RST kan susah. Ya, benar. Terus jadwal aja susah. Ambil job sebenarnya berani-berani aja, cuman yang harus aku emban selain dari RST kan. Makanya aku cari pendapatanku dari lomba aja. Tuh. Nah, terus yang kedua itu apa ya? Aku lagi mengerjakan sesuatu project. Itu project jangka panjang sebenarnya, khususnya di BEM ya. Di BEM itu masih dalam proses tahap pengerjaan. Nanti ditunggu aja teman-teman untuk hasilnya tahun depan seperti apa. And then yang terakhir ya sebenarnya lagi bingung hati. Waduh, bingung hati. Karena saya LDR. Apa itu, Mas? Long distance religion. Waduh lah ini. Ini yang susah ini teman-teman. Enggak sip. Oh, maksudnya long distance relationship. Ya, sip. Waduh. Jadi agak keras ya ini ya. Pembicaraannya ya. Tidak apa-apa. Ya. Untuk pacar saya. Oke, teman-teman. Sepertinya ini karena suasananya panas dan karena kita ada di rooftop Busiska. Terima kasih untuk Busiska, terima kasih. Roofnya ini karena memang ini rooftop jadi ya tidak ada lagi ya. Jadi memang gampang bikin panas. Enggak apa-apa. Oke. Karena tadi sudah ngeluh tentang yang pacarnya, ya kata-kata yang sepertinya cukup menggambarkan hati. Keluh kesah lainnya dong, Mas. Keluh kesah lainnya tentang mungkin selama kuliah atau mungkin sekarang kan juga jadi ketua Ormawa juga. Atau mungkin lebih diceritakan lagi tentang pacarannya gimana? Keluh kesahnya lebih ke uang. Bener. Hidup tanpa uang mati, gak ada apa-apa. Iya. Hidup dengan uang nyeneng kita, Bro. Bahagia loh. Kowe meh ngabur-ngabur ke 500.000 nyo. 250 nyo. Enak. Iya. Saiki ra ana wong. Ya kuwi keluh kesahku saiki. Berat. Duit di kanca. Nah, bener. Itu circle yang sering terjadi. Bener. Di kota-kota besar, kawan. Kalau tidak punya uang, gak punya teman kamu, kawan. At least ya numpak mobil. numpak mobil kan. At least setir bunder. Nah. Ya setir bunder 3 loh. Berat. Apa dayaku mungkin caca angkringan ucingan gak kuat aku. Nah itu kalau kesah aku sebenarnya. Jujur aja. Tapi lebih ke apa namanya, ke circle dan lebih ke kehidupan sih. Ya kan. Ya karena puncaknya uang itu. Susah untuk mencari uang ternyata. Jadi kalau misal Mas Gustaf kayak misal di Ormawa itu kayak misal nge-handle anak-anaknya. Oke. Sama aja uang. Tepu uang ya? Anda ke Dapat bingung kan Anda mencari uang? Iya kan? Anda ke Talenin bingung kan? Oh iya, anak-anak 21 kayak apa itu Fatfest dan Learn-In? Ditunggu aja. Ditunggu ya, ada Fatfest dan Learn-In. Ya, untuk mengatur anak-anak sebenarnya anak-anak aku jebul asik-asik sebelum. Kayak mereka waktu rapat perdana kan tak sampai kayak ya udah kalian lakukan sebebas kalian sesuai dengan referensinya kalian, seasiknya kalian. Ini adalah dunia kalian gitu loh. Nah dengan begitu istilahnya mereka bisa mengembangkan potensi yang mereka lebih gitu loh. Nah cuman kalau kesahnya kembali lagi ke uang sebenarnya. Konsep gede-gede kayak sesuk Fatfest digawe ngene Mas. Engko pamerane iki podo sak labirin ta jaremu ta. Undang Hindia, undang Versa, undang sapa? Vira. Undang sapa meneh? Bene Mas Tio yo. Bene Mas Tio yo. Oh ya Mandar, ngundang Johnny Goodboy kan. Duitnya mana? Ya kan? Konsep bagus, pecah ya kan, tapi uang. Tapi kalau dari apa namanya? Ini ya, buat informasi aja, kita itu dari arsitek kan. Ya. Nah, mesti kan tugasnya banyak dan lain-lain. Tapi
gimana sih Mas kalau misalnya ada nggak sih masalah di kayak bagi waktu antara Ormawa ngurus anak-anak dan juga kayak kuliah gitu. Nah, kebetulan untuk ngurus waktu sebenarnya nggak masalah sih. Karena kan aku kan orangnya indie. Oh, indie. Chill. Oke. Jadi kalau misalnya ada kelas lewat, telat ya wis lah. Santai kan. Bukan karena aku tidak menghargai hasil jeripaya orang tua untuk membayar SKS, tidak. Cuman di sini kan kita udah sama-sama dewasa ya kan. Kita punya tanggung jawabnya masing-masing. Ya, bisa aja kamu mengikuti pelajaran tapi kamu tidak paham, tapi aku tidak mengikuti pelajaran tapi aku paham. Bisa kan? Mungkin kawan ada yang terjadi. Nah, untuk mengatur waktu sebenarnya gampang. Dimana kamu mau menyediakan kayaknya setengah jam untuk try hard untuk membuat kalau di Arste kan buat studio, buat PTSB dan lain sebagainya. Itu bisa-bisa aja sebenarnya. Jadi pinter-pinternya kalian untuk ngeplotting tanggung jawabnya kalian lah. Jadi kalau memang di situ kamu mau diminta untuk bertanggung jawab sebagai ketua, ya udah prinsip itu. Tapi kalau di situ aku diminta sebagai pihak yang akan diasistensi, ya mahasiswa lah. Ya mahasiswa lah. Katakanlah ya, aku akan menempatkan diriku sebagai mahasiswa biasa. Itu. Yang penting jangan lupa try hard. Try hard, work hard. Try hard, work hard, berkarya. Oke. Tapi Mas Gustaf ini kan dulunya dari SMA ya. Kenapa sih kok mau masuk ke arsitek? Oke. Justru gini kawan. Karena aku orangnya indie. Indie kan kita kan hubungannya biasanya sama desain komunikasi visual ya. Ya kan, anak-anak indie kan grafis banget ya. Kayak DKV-nya UMN, DKV-nya Telkom dan sebagainya kan bagus-bagus. Jujur aja nih, saya sudah keterima di DKV Telkom, Kak. Yang di Bandung? Ya, di Bandung. Itu sama Satya Wacana itu udah masuk. KSW. DKV-nya Satya Wacana juga. Nah, cuman mama saya. Kenapa? Jadi nanti kalau misalnya kamu di luar kota, mama sama siapa? Kebetulan kakak juga udah kerja gitu loh. Jadi ya karena saya anak pungut ya kan? Anak pungut yang berbakti pada orang tua dan bangsa dan negara. Amin. Jadi ya udah saya ngalah aja. Yang penting nggak sanggup biayai yang di sini. Kalau di sini kafe. Karena menurut saya sendiri referensinya saya bukan di sini DKV-nya untuk mengembangkan potensi. Tapi ya memang di tempat-tempat di luar Semarang lah, katakanlah kayak Bandung, Salatiga. Karena dari tadi kan kita udah kita Mas di Ormawa. Terus kalau senangnya tuh apa Mas? Senangnya di Ormawa. Yang pertama lihat cewek-cewek cantik. Sudah pasti penggawa-penggawa Ormawa ya kan. Khususnya PM, Senat, Himpunan ya kan. Itu kan ombaknya kan wah aku berjubah nih loh. Pakai baju korsanya kita gitu loh ya kan. Apalagi kalau udah cantik punya nama Ormawa lah. Itu dibilangin itu cantik itu. Siapa sih? Sama kelebihannya fisiknya Mas. Kalau fisiknya boleh-boleh ya kan. Bisa agak menonjol. Bokong tekuk. Ada bimbing enggak nih? Nggak ada FAD bersih kayak gitu-gituan. Kuli-kuli semua Mas. Ya, kuli. Bener. Meh seksi, meh boha ya tetap angkut-angkut. Kowe iki kuli kok men. Tetap angkut-angkut. Tidak kowe ayu. Kamu capek. Aku capek, biar yang lain aja. Diam. Kamu kuli. Kamu kuli. Mari bersama kami menguli membangun negeri. Bener. Gitu. Itu tadi satu. Jadi dilihat cewek. Ya benar-benar. Kan kita kan sebagai tombaknya Ormawa, pastikan point of view-nya mereka kan kita. Ya kan? Benar-benar. POV-nya masih kita. Nah, terus yang kedua bisa dapat nilai tambahan dari nilai tambahannya nggak perlu langsung dicebar di nilai IPK, enggak. Cuman nilai plus apa yang bisa mereka ambil dari kita gitu loh. Contoh lah. Contoh misalkan kemarin Edgar ketemu sama Pak Epri. Aku dulu sama Pak Epri juga dekat. Jadi kayak ya sampai sekarang pun nilai plus gua adalah kalau sama Pak Epri adalah disapa pasti. Merokok bareng Rene Le. Iya. Gitu. Jadi
plusnya adalah kamu pasti pinter dalam berkomunikasi lah. Oke. Gitu. Benar. Plusnya. Ada lagi ya plusnya? Gak usah banyak-banyak nanti tidak ya. Nah, relasi ya pasti itu sebenarnya nggak harus di relasi. Tapi di Ormawa pasti dilatih untuk berelasi. Gitu. Mana ya sekali? Mungkin ada yang nyeleneh, mungkin nilai plus yang nyeleneh yang sekiranya bisa lah dikasih tahu. Pasti dapat pacar, bener. Pasti. Entah itu di awal periode, pertengahan periode atau akhir periode, atau mau periode baru lagi. Nah, jadi tuh kamu kalau tidak salah dulu tuh ada ini semacam karma. Aduh, karmanya tuh karma tapi jadi ketua BEM itu pasti akan mendapat pacar di akhir periode kalau nggak salah. Makanya aku yang menunggu akhir. Antara aku harus dapat baru. Anak-anaknya Mas Gustaf ditunggu akhir periode salah satu dari kalian ya. Nah, terus untuk ketua senat tuh biasanya di pertengahan akhir. Oh, pertengahan akhir. Nah, di awal tuh biasanya ketua senat tuh sedih-sedihnya, lagi sakit hatinya. Kalau ketua himpunan, ini yang agak khususnya di Aristek ya. Ini yang agak pertanyaan sih, bisa jadi dapat jodoh, bisa jadi enggak. Tergantung orangnya mau dapat jodoh atau enggak. Kalau KM, nah itu harga mati. Kenapa tuh? Enggak dapat sampai sekarang. Enggak tahu ya. Itu mitos apa dapat? Nah, dapat cuman orangnya pemilih. Kalau enggak dapat itu mitos apa kutukan Mas ya kan? Kutukan. Kalau untuk KM. Untuk KM keluarga. Kutukannya tuh pasti dapat senengnya. Nah, cuman endingnya itu yang enggak tahu ya. Oke. Pemilih. Oke. Khususnya untuk teman saya ya. Yang saya Pak Adrianto bagus. Kalau kamu sudah mendapat ceweknya jelek, gak apa-apa. Yang penting pacar bangsat. Yang kan dilihat di hatinya maksudnya. Oh iya. Cari kecantikan itu dari dalam. Siap. Jangan hanya luarnya. Nah kalau dapat dua-duanya ya itu join Ormawa. Itu biasanya BEM yang dapat. Itu BEM yang dapat. Saya lagi menunggu-nunggu. Menunggu. Pengen dan akhir periode. Saya wes yang montok, saya yang ayo gini tadi. Untuk pacarku. Oke, kalem. Itu tadi di luar briefing ya. Oke, di luar briefing ya. Lagi sakit hati Kak. Oh, sakit hati. Lagi berantem. Makanya nggak nyari masalah ya. Nyari masalah. Saya akan cari masalah dengan pacar saya. Next, buat pacarnya siap-siap ya. Ada masalah baru abis ini, oke? Jadi acara ini kan acara Bima Bincang Mahasiswa. Sebagai kelanjutan dari acara Ngobem yang dulunya dipimpin oleh Mas Gustaf sendiri. Nah, buat Mas Gustaf nih sebagai pemimpin dari Ngobem lama, ada nggak sih kayak pesan-pesan lah untuk Bima agar Bima ini tidak cepat closing lah. Oke, gimana? Pertahanin. Tidak hanya satu episode lah ya. Mengejek Anda ya. Ya, tidak hanya berhenti. Mengajar. Siapa tahu ada kutukan ketika ngobrol dengan kreator Ngobem. Sebenarnya ini bukan satu hal yang baru juga yang saya dapat itu ejekannya itu. Sudah berulang kali. Ketika Ngobem kedua tidak berjalan juga saya digituin terus. Oh. Mungkin untuk pesan yang pertama bertahan kayak gini. Satu hal yang baru ya kan. Iya. Dengan tim kreatif yang tentunya asik-asik juga. Terus kayak yang tadi saya bilang, jangan pernah miskom sih, ya kan. Kalau semisal beda frekuensi, ya udah, yang beda itu suruh istirahat dulu aja. Oke. Karena kemungkinan mungkin dia tidak bisa nyampe frekuensinya salah satu dari kalian karena ya memang lagi capek, berbeban. Itu yang saya alami. Terus yang terakhir mungkin tetap jaga profesionalitasnya, ya kan. Dengar-dengar mau ngundang dosen juga kan. Ya. Nah itu suatu hal yang positif buat Bima sendiri. Profesionalitasnya dijaga, jangan sampai ada perasaan yang dimasukkan ke dalam acaranya kalian. Oke. Iya kayak gini tuh sebenarnya
Saya agak bertanya-tanya. Ini Ini. frekuensi ini, kedekatan. Oh, harus merangkul ya. Merangkul, harus merangkul karena Tapi kalian nggak ada punya perasaan satu sama lain tuh? Nah, itu yang saya pertanyakan dari tadi. Nah, jangan sampai gitu ya. ya. Oke. Ternyata anak saya ada yang pelangi, kawan. Wow. Maksudnya es krim Ya, pelangi, es krim guys. pelangi rainbow Hobinya ya. makan es krim pelangi gitu Ya, loh. yes. Kalau kalian pelangi-pelangi, Alangkah indahnya. alangkah indahnya. Merah kuning hijau. Merah kuning hijau. Di langit yang Biru. salah. Warnanya apa? Ya oke. Oke, Ini warnanya tidak mendukung jokes Anda sepertinya. Ada pesawat, Kak. Bagus. Pesawat guys. Aku udah lama gak lihat pesawat Kapan aja. lagi? Cara backgroundnya pesawat lewat. Ayo. Oh, kapan lagi ya toh? Podcast dilewatin pesawat ya toh? Dilewati pesawat. Kapan lagi? Cuma ada di Bima kan. Bima bicara. Siapa tahu bisa jadi sponsor. Sponsor. Oh, tapi Garuda ya? Halo. Garuda ya? Soalnya Garuda dinyatakan bangkrut. Oh iya bener. Oh, bener Ya. kan? Sekarang buka kacang ya sekarang. Oh, itu ya. Tapi pertanyaanku dari dulu kecil ya. Garuda. Itu yang Garuda Food sama Garuda PT Garuda Indonesia. Bisa podo rak toh? Betul. Rak satu ibu. Enggak satu ibu. Oh. Oke. Itu saja untuk Bima hari ini. Untuk episode pertama kali ini bersama Stefano Gustav. Pakai tagline ini dong. Apa? Nakal. Ya. Itu dia. Tagline-nya. Lo boleh nakal, tapi jangan lupa makan. Ingat itu. Bener. Itu tagline saya itu. Iya. Nakal boleh, jangan lupa makan. Kamu ambigu mas. Minum tuh ambigu. Biasanya nakal kaitannya sama minum. Wah itu sudah. Kaitannya itu sudah erat banget. Makanya. Jadi kurang sama aja. Nah seret. Iya itu. Yang minum mana sih dari tadi anjir. Anu minum anjing. Ngopet. Ya kan loh. Saya membelikan loh. Ya tapi kan karena itu kebetulan narasumbernya juga Mas Gustav sendiri. Oh iya juga. Saya beli sendiri, buat sendiri. Iya kita Indie. Konsepnya indie kembali lagi indie. Oke. Cukup seru ya bahwa perbincangan kita kali ini, bicara mahasiswa kali ini, kita kedatangan tamu yang mungkin bisa memberikan kita sudut pandang baru tentang kehidupan mahasiswa, tentang bagaimana susahnya membuat mungkin podcast gitu ya. Bagi teman-teman kayaknya bikin podcast gampang kok, cuman gini-gini kok. Kata kamu gampang ya. Bukannya podcast tuh yang ini ya mas. Yang itu suatu tindakan yang negatif. Ada undang-undang baru, kita podcast. Protes itu. Protes. Astagfirullahaladzim. Oke, mungkin daripada kita kelamaan, kita sudah mulai ngawur-ngawur suasananya, perbicaraannya juga sudah mulai. Itu bisa dikat ya nanti ya, tolong ya. Mungkin itu saja untuk Bima kali ini. Bima episode pertama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa ke Bima episode berikutnya. Saya nggak terima kasih mas. Iya, terima kasih juga buat Mas mantap. Gustav. Keren. Sudah mau datang sebagai tamu kita kali ini. Ya sama-sama. Mungkin sebagai ini mungkin yang terakhir mungkin ya. yang terakhir. Yang terakhir kalinya mungkin penutupan ala ngobem mas. Coba. Oh ya oke. Ngobem tuh ya. Saya buka kayak ngobem buat aku lupa deng. Karena kita masih satu kayak satu keturunan ya. Dari ngobem kemudian berlanjut ke Bima. Bolehlah penutupannya ngobem, setelah penutupannya Bima. Coba lihat tuh. Udah boleh. Coba bawa sini aja kak. Bawa sini aja. Aku lupa loh. Yang openingnya doang yang aku tahu. Cuman yang penutupannya. Atau mungkin karena itu efek satu episode. Keras ya kamu ya. Siapa yang nanti kamu keras? Jarang closing. Oh nih tagline aja udah keren loh. Ngobem kuy, serial ngobrol bareng ketua modar gue. Itu ngobem tuh closingnya sangat bagus, makanya nggak ada lanjutannya. Oh itu, saking closingnya bagus ya, benar closing keren tuh emang. Bentar. Loading ya. Oke. Ada sinyal ya? Ada. Nah, ini mulai closing. Oh closing, sebentar. Tuh, silakan dilihat sudah ada 180 view.
Ada? Sebutin aja bisa itu. Yes. Sinyalnya. Mungkin karena ini sedang di rooftop busis kah? Iya kan? Ada belum Mas? Dua aja. Wow. Saya mendengarkan acaranya yang hanya cuplikan saja sudah merasakan wah closingnya ini akan luar biasa. Ya. Oke. Diakhiri dengan doa. Terus tiba-tiba ketawa. Diakhiri dengan doa. Gak jadi doa malah ketawa. Halo BNN. Oh, kami tidak plagiasi. B. Kami tidak plagiasi. Kami tidak imitasi. Mari berdiskusi. Guys, teman-teman terakhir buat ini closing dari Ngobem untuk terakhir kalinya dan juga closing dari Bima. Yoi. Langsung Ngobem dulu ya ini. Yoi. Kami tidak plagiasi, kami tidak imitasi. Mari kita berdiskusi. Sampai jumpa di Bima berikutnya. Dadah. Asu apa?